Yonkav 2 Turangaseta bertugas melaksanakan pertempuran darat yang bersifat ofensif guna mendekati dan menghancurkan musuh dengan menggunakan daya gerak, daya tembak, daya kejut, dan lindung lapis baja dengan titik berat pada operasi serangan dan pertahanan dalam rangka menunjang tugas pokok Kodam 4 di Ponorogo. Yonkav 2 terdiri dari 4 kompi, di mana 3 kompi kavaleri, 1 kompi markas. Terdiri dari 431 orang prajurit. Yonkav 2 memiliki rampur jenis medium tank AMX 13 dengan jumlah 53 unit. Pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi setiap prajurit Yonkav 2 Turangaseta yaitu prima. Yang pertama, profesional. Setiap prajurit menguasai tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, responsif. Setiap prajurit harus cepat tanggap terhadap perintah yang diberikan. Yang ketiga, integritas. Setiap prajurit harus memiliki jati diri. Yang keempat, modern. Setiap prajurit harus selalu mengikuti setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, adaptif. Setiap prajurit harus cepat menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Kavaleri, prima! Halo semuanya, balik lagi nih. Masih dengan aku Grace Kartika dan siapa nih Pak? Dengan 1 Kavaleri Suparyanto. Wih mantap. Kita masih ada di Batalion Kavaleri 2 Turangaseta. Tugasnya sebagai dan Ki-21 itu apa Pak? Kita memiliki tugas yaitu membina kesiapan personil maupun material untuk mendukung tugas satuan. Oh, personil dan material. Kalau personil itu berarti para anggotanya disiapkan Beserta persitnya. Oh, material begitu. kita adalah alutsistanya. Alutsista. Apa aja sih kalau alutsista yang ada di Batalion 2 ini? Di Batalion Kavaleri 2, alutsistanya adalah kendaraan tempur tank AMX 13. Terus ada tanknya itu ada macam-macam nggak? Di sini ada 53 unit. Weh, banyak banget. Kemudian yang dibebankan atau dipertanggungjawabkan ke kompi saya, kompi Kavaleri 21 ada 13 unit, Ya. 9 kanon, 4 APC. Oh, itu gunanya apa sih kalau yang kanon itu untuk apa? APC itu untuk apa? Kita tugas utamanya sekarang adalah sebagai pasukan penggempur. Jadi menghancurkan sasaran. Oh, contohnya kalau misalnya lagi dalam situasi perang nih, contohnya menghancurkan itu seperti apa sih Pak? Kita bisa menggilas langsung ke sasaran, kemudian bisa memberikan bantuan tembakan untuk menghancurkan perkubuan ataupun pertahanan inti dari musuh. Keren juga ya. Kalau di apa tadi? Kompi Kavaleri 21. Kalau di kompi Kavaleri 21 itu tanknya tank-tank yang alutsista baru atau udah lama? Yang kita punya yang paling baru keluaran tahun 63. Hah, itu mah bukan baru. Itu udah lama banget. Itu udah tahun 63, berarti sekarang tuh udah umur berapa ya usianya ya? Sekitar 60 lebih. Tapi masih bisa beroperasi dengan baik. Masih. Kalau diajak perang masih bisa? Ya, masih. Oh, maksudnya kalau ini kan kendaraan mobil ya udah tua tuh pasti ada gangguannya ya. Kalau tank tuh pasti ada gangguannya nggak kalau misalnya umurnya udah panjang gitu? Ya sama Mbak, pasti setiap alutsista ada kelebihan, ada kekurangannya, apalagi dihadapkan dengan alutsista kita yang sudah usia tua. Ya, kendalanya biasanya kita itu adalah pada pengapian, kemudian pada karburator. Kalau pengapian itu fungsinya untuk apa dan karburator tuh fungsinya untuk apa? Untuk pengapian itu fungsinya untuk biar mesin itu kalau kita buat operasional itu istilahnya diinjak langsung lanjut. Langsung gas gitu ya. Kalau pengapiannya terkendala itu biasanya seperti meledak-ledak lah. Ada keluarin api. Iya. Bisa keluarin api. Dari knalpotnya bisa mengeluarkan api. Terus kalau karburator? Kalau karburator apabila tidak sempurna itu membuat overhead, sering panas ketika perjalanan. Dan kalau tank itu panas nggak bisa dijalanin? Ya harus kita hentikan dulu. Harus hentikan dulu sampai nunggu dingin gitu ya. Ibarat kata kayak HP, kalau udah kena matahari panas, didinginin dulu baru bisa dipakai gitu kan. Oh,
Nah, kalau tadi karburator upayanya adalah didinginkan ya tanknya. Kalau pengapian itu sendiri, kalau misalnya dia udah meledak-ledak, ada nggak caranya supaya dia itu tidak meledak-ledak gitu? Nah, ada Mbak, dari tim pemeliharaan kita ada. Mungkin ini kebetulan lagi bekerja untuk maksudnya? mensinkronisasi magnet penyesuaian itu. Monggo silakan. Tunggu, jadi dia itu alat atau gimana? Supaya tidak ngebul atau gimana sih? Itu alat untuk menyeimbangkan atau sinkronisasikan pengapian. Karena di tank itu ada dua, kanan dan kiri. Apabila tidak sinkron, tadi seperti yang Mbak sampaikan, kendalanya terjadi ledakan. Dan itu bisa fatal nggak? Ya hanya istilahnya mengganggu, dan itu memang nanti tenaganya tidak maksimal. Jadi kalau nggak bisa dipakai perang lah ya istilahnya ya. Ketahuan. Tadi lagi ngapain tuh? Lagi sinkronisasi magnet. Mesin. Kebetulan lagi ada, boleh lihat? Monggo, silakan. Ayo, kita diizinkan untuk lihat. Oke, ini lagi ngapain Pak? Ini lagi setting pengapian ini. Setting pengapian. Ini yang tadi Bapak bilang ya, disinkronisasikan pengapiannya. Oke, terus gimana sih Pak? Aku tuh masih belum ngawang-ngawang gitu Pak, masih bingung. Maksudnya tuh kayak gimana sih gitu? Jadi begini Mbak. Ya, di dalam mesin tank ini. Ya, oh ini mesin tank, ini tuh mesin. Ini mesin tank. Oh, ya gede juga ya mesin tanknya. Jadi di mesin tank, jadi sistem pengapiannya ini disuplai oleh dua magnet. Ya, oke. Ini tuh ada di bagian mananya tank mesin ini? Ini di depan. Ini bagian depan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kan nanti diputar magnet. Nah, misalnya berat ini ya? Dimasukkan jadi ini. Oh, ini ya di sini. Oke, terus ini magnetnya tuh ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Supaya tidak mengepul itu, nggak keluarin meledak-ledak itu, disinkronisasikan kanan dan kiri. Apanya yang disinkronisasikan? Jadi untuk bagaimana caranya tank itu supaya tidak meledak, karena kendala yang umum di tank itu adalah biasanya meledak-ledak ya. Ya, salah satu yang paling utama adalah kesempurnaan dari sistem pengapian. Pengapian. Karena di sini ada dua magnet. Dua magnet. Dan di setiap magnetnya terdapat dua platina. Dan itulah platina itu, jadi pada saat dia bekerja untuk menginduksi daripada oil ini, dia harus sama-sama. Oh, harus sama. Sinkron lah, harus sinkron. Nah, alat untuk sinkronisasinya itu seperti apa? Oh, ini alatnya. Ini alat untuk sinkronisasinya. Iya, seperti itu. Wow, ini dimasukin ke dalam situ apa gimana? Enggak. Cuma disetrum gitu doang? Nah, jadi ini sebagai indikator bahwa ini kalau kita setting itu bisa menentukan kalau ini sudah sama, sudah bareng-bareng ini. Oh, nanti ada di sini tulisannya kalau udah sama gitu? Iya, nanti indikatornya dari lampu hijau ini. Oh, kalau lampu hijau dua-duanya nyala, berarti udah sinkron? Enggak, jadi yang kita pasang itu kan di situ ada platina. Jadi yang kita cari itu adalah pada celah saat membukanya. Nah, di sini di puncak. Jadi dia membuka kemudian menginduksi coil ini magnet, menginduksi kemudian menyalurkan percikan ke dalam mesinnya. Iya. Oke. Tadi katanya lagi mau sinkronisasi? Ini. Oke, ini yang tadi magnetnya ya? Iya. Oke, bagaimana cara mensinkronisasi? Ya, pertama itu apa? Ini kabel negatif. Kabel negatif. Oke. Jadi kita lihat pada saat matinya. Oh, ini lampunya? Ya. Nah, ini kan kedipannya tidak sama. Oh, iya, yang ngerti. Kalau kedipannya sama berarti udah sinkron. Ya. Ini belum ya? Iya, belum. Berapa lama nih kira-kira dia bakal sinkron? Jadi kita setting di sini. Kita atur. Oke, sudah. Pada saat kalau sudah pasti sinkron, dia lampu ini akan kedipnya barengan. Dia memutus, jadi dia sistemnya memutus kayak oil break. Sistem ini kan namanya platina.
Kalau ini posisinya menyala, berarti saklar yang di platinnya itu terhubung dengan grounding. Jadi ini kan negatif sehingga lampu ini menyala. Oke. Ya, pada saat dia menginduksi dia harus terputus. Dia akan menginduksi magnet yang ada di sini, dibantu oleh putaran mesin, menginduksi diri dari primer kemudian ke sekunder, ini mengalirkan tegangan listrik. Sehingga harus sama seperti ini. Waktu kayak kanan dan kirinya itu nggak sinkron. Pernah nggak? Padahal udah coba disinkron tapi nggak sinkron ternyata. Banyak kendala. Terus akhirnya yang terjadi apa sama tank? Meledak. Tetap meledak, walaupun sebelah kiri doang yang udah sinkron, sebelah kanan belum sinkron. Harus kanan dan kiri. Harus dua-duanya. Itu harus. Berarti walaupun tanknya udah tua pun, kalau misalnya sudah disinkronisasi tetap bakal berfungsi dengan baik. Bisa. Sudah kami buktikan. Ada contohnya nggak? Bisa didengar nggak sih? Ada. Oke, sebelah mana yang sudah dipasang? Silakan. Oh ini sudah dipasang alatnya. Kita hidupkan. Bisa dihidupkan? Bisa. Asik. Jalan pun bisa. Wih. Ini bisa dinyalain. Ya. Terus aku pengen lihat di dalam. Oke, bisa. Caranya gimana? Menghadap penuh ke depan. Hah? Tangan kirinya di sebelah sini, Iya. di kanan buat pancatan di tangan kanan. Iya. Kita Wih. Oke. Di sini kaki kanan. Oke. Kaki kanan di sini. Iya. Tangan kanan. Iya. Oke. Hati-hati. Kaki kemana kakinya? Langsung melangkah. Silakan duduk di sini. Halo Mas, ini masih mau nyalain ininya nih? Iya. Oke. Nyalainnya gimana dari dalam? Ini dari awal ini dari Hah? kotak utama Ya. kita nyalakan dulu. Oke. Nah, kita terus kita menuju ke bensin, saluran bensin. Oh itu bensinnya. Bensinnya ada kan? Ada. Nah, Jangan sampai ini nggak ada untuk kita nggak bisa jalan. kotak utamanya Mana? untuk di depannya. Iya. Kita naikkan, Terus nyalain. baru kita start nyalain. Kaget. Suaranya besar banget. Iya. Oh. Jadi isi tank itu seperti ini. Aku baru tahu kalau isi tank kayak gini. Oh. Mas, suara gimana? Aku dikasih kesempatan buat jalan naik tanknya. Oke. Nah, kalau dia tadi nggak ada sinkronisasi, bunyinya tuh seperti apa? Meledak-ledak suaranya keras sekali. Keras ya, di bagian knalpotnya bakal meledak-ledak. Knalpot. Kita lihat. Jadi caranya menghadap ke sana. Iya. Tapi sebetulnya kalau kami menghadapnya ke depan. Oh, cuma kalau aku belum Iya, aku iya, hadap ke belakang ya. Hadap ke belakang Hati-hati. gini. Tangan kanannya. Tangan kanan di sini. Ya. Ya, Terus? kakinya nanti dipancatkan ke Mana? Ah, Ini, oke, pas? hati-hati. Iya. Ini. Iya. Terus betul. mana? Sebelah kaki Iya. kaki aku Langsung tadi. turun pelan-pelan. Oke. Turun pelan. Satu, tiga. Iya. Oke, kita lihat knalpotnya langsung yuk. Knalpotnya yang katanya nanti bakal kebul-kebul yang mana? Nanti sumber ledakannya akan berasal dari sini. Oh, dan bisa aja mengeluarkan api. Bisa mengeluarkan api Itu kalau tidak disinkronisasi kalau berarti. tidak disinkronisasi. Nih, di Dan sini. yang pasti suaranya Lebih keras, lebih wah, berisik. lebih berisik dari Oh. knalpot free flow yang biasa. Oh gitu. Karena yang Wah. pastinya udah pasti keluar api. Sudah, ya. Dan ada asapnya kayak gitu ya. Sudah di- Bisa meledak nggak tanknya? Kalau ya meledak. Loh. Ada orang di sini. Tiba-tiba ada yang muncul. Oh, tapi bisa aja kayak mengakibatkan ledakan di tanknya atau gimana? Sebetulnya ledakan di tank tidak ada. Ledakan sebetulnya tuh di mesin. Hmm. Hanya karena pengapiannya tidak sempurna, akhirnya lewatnya di knalpot. Oke, jadi dan dia akhirnya bisa aja mesinnya jadi nggak berfungsi gitu Jadi ya. performanya betul. Oke. Performanya betul.
cuma karena magnet kanan dan kiri disinkronisasi, jadi bisa membuat tank itu berjalan dengan normal. Itulah ya, walaupun kecil tidak terlihat, ternyata fungsinya sangat besar. Iya. Oke, kita balikin lagi jadi ya. Yeay, aku sudah selesai nih ya. Jadi diajak naik tank, diajak tadi sinkronisasi untuk pengepulan ya, apa sih? Pengapian. Untuk pengapian. Terima kasih Pak Suprianto, terima kasih Pak Hadi. Iya. Terima kasih karena sudah ngajakin aku nih ngasih pengetahuan banyak juga buat teman-teman yang di rumah. Nah, Pak, kita coba jauh dikit. Oke, kita buka masker karena pasti teman-teman di rumah pengen lihat mukanya Bapak. Ome juga buka masker. Buka masker biar kelihatan cakepnya di YouTube. Buka. Oh. Weh, oke gini wajah-wajahnya. Tada. Ya sudah, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.